Anda masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta kembali mengamankan pelaku pungutan liar di Terminal Peti Kemas. Pelaku pungli tak lain adalah salah satu operator krain. Diminta pungli. Oh, nih. Saya lihat sendiri nih, saya berani jadi saksi. Sebuah video adanya praktik pungutan liar di Terminal Peti Kemas JITC viral di media sosial. Usai mendapatkan keresahan warga dari video tersebut, Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok segera mengamankan pelaku. Modus pelaku pungli adalah mencari penghasilan tambahan dengan meminta uang kepada para supir truk. Supir harus memberikan uang sebesar Rp5.000 hingga Rp10.000. Jika supir truk tidak memberikan uang, antrian proses bongkar muat akan dipindahkan ke belakang. Pelaku pungli tak lain adalah operator krain di lokasi. Dalam kisaran waktu di bawah 3 jam sudah mendapatkan pelaku. Langsung kita tangkap, kita amankan, tingkatkan menjadi tersangka per hari ini. Kini pelaku berinisial R menjalani pemeriksaan lebih lanjut di ruang penyidik Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok. R terancam melanggar pasal 368 KUHP tentang pemerasan dan terancam hukuman penjara maksimal 9 tahun. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Bagi para orang tua, berhati-hatilah saat mengasuh anak Anda. Akibat bermain di dapur ketika ibunya memasak, seorang balita tersiram air panas. Badan balita langsung melepuh dan kini sudah dibawa ke rumah sakit. Haim Adi Saputra, bocah laki-laki berusia 4 tahun ini terpaksa mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Umum Handayani Kota Bumi, Lampung Utara. Tubuh sebelah kanannya melepuh akibat tersiram air panas oleh ibu kandungnya sendiri. Saya tuh mau ngangkat air, udah saya suruh pindah, tapi kirain saya anak itu udah pindah, jadi saya angkat. Nah, panci itu gagang panci itu patah, jadi langsung siram aja. Padahal panci itu jatuh itu di depan saya, tapi kok airnya itu bisa ke dia. Bocah ini merupakan anak kedua dari Indah, warga dusun Wonokitri 2 Lampung. Tidak terdaftarnya orang tua dan anak membuat salah satu anggota DPRD tergerak untuk membantunya. Saya sudah berusaha. Yang pertama saya menghubungi dinas sosial. Yalah, saya minta bantuan karena saya dapat informasi dan saya tahu keluarga dari Ananda Hak ini tidak mempunyai BPJS, tidak ada BPJS. Bagi para orang tua diharapkan selalu waspada dan berhati-hati saat memasak sekaligus mengasuh anak di waktu yang bersamaan. Jauhi anak dari dapur ketika sedang memasak atau mengangkat masakan panas. Dari Lampung Utara, Lampung, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Pemberlakuan kembali anak-anak boleh masuk mal direspon positif para orang tua dan juga pengelola mal di Malang, Jawa Timur. Relaksasi PPKM anak di bawah 12 tahun masuk mal ini diapresiasikan dengan pembagian balon untuk pengunjung anak-anak. Anak cantik ini sedang memilih balon sebelum memasuki mal. Tampak bingung, tetapi anak ini akhirnya memilih satu balon untuk dibawanya ke dalam mal. Ya, kini anak di bawah 12 tahun sudah diperbolehkan masuk ke dalam mal. Adanya relaksasi PPKM ini, salah satu mal di Malang, Jawa Timur mengapresiasikannya dengan memberikan balon dengan warna-warni cantik kepada seluruh pengunjung anak-anak. Para orang tua pun turut senang dengan aturan ini. Ya, sebagai orang tua kan kami kalau ke mall bukan cuma belanja kebutuhan keluarga, tapi kami bisa ajak anak untuk quality time juga bersama anak-anak itu di mall. Jadi buat saya penting sekali karena kita bisa quality time lagi bersama anak di mall, bukan cuma buat belanja. Adanya aturan ini pun sontak menaikkan okupansi atau jumlah pengunjung mall sebesar 20%. Cukup signifikan ya kenaikannya, karena mungkin ada yang pagi-pagi masih ini bener nggak sih sudah bisa masuk gitu kan ya untuk anak-anak. Sebelumnya mal menjadi salah satu sektor yang terdampak besar pandemi. Mulai okupansi yang merosot tajam hingga banyaknya tenan yang terpaksa tutup karena sepi pembeli.
Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Nah, apa saja syarat agar anak-anak bisa masuk mal? Langsung saja kita tanyakan kepada Mahathir Muhammad di Mall Blok M Jakarta dan juga Rahmat Ilyasan di Tunjungan Plaza, Surabaya. Kita akan ke Mahathir terlebih dahulu di Jakarta. Mahathir, apa syarat anak-anak ini bisa masuk mal kalau di Jakarta? Ya, Deta, kalau di Jakarta sendiri, anak-anak dapat memasuki mal atau anak usia di bawah 12 tahun, ini persyaratannya sebenarnya sudah cukup diketahui oleh para orang tua. Yang pertama adalah pastinya selain memasuki lobi mal, yaitu memasuki arena bermain atau Amazon yang tempat saya berdiri mengabarkan kepada Deta, ini harus scan barcode dulu di depan. Dan juga nanti orang tuanya diminta untuk data lebih lanjut seperti nama lengkap dan juga nomor handphone. Gunanya adalah untuk men-tracing lagi. Nantinya apabila ada kasus positif, kita bicaranya semoga tidak ya. Kalau ada kasus positif, nantinya dapat mudah di-tracing anaknya sudah pernah main ke sini atau sudah pernah berkunjung di daerah sini. Dan yang kedua adalah selanjutnya, nantinya dari pihak playground ini, tepatnya adalah Amazon, akan memberikan sarung tangan plastik untuk buah hati dan juga ibunda atau juga ayahandanya atau orang tuanya yang akan bermain di arena playground ini. Jadi nantinya saat bermain, dihimbau untuk tetap menggunakan masker saat apalagi menyentuh dari beberapa arena playground yang ada di sini. Dan ketiga adalah pastinya dari pihak playground sendiri menghimbau atau menanyakan kepada orang tua apakah membawa hand sanitizer. Kalau tidak, jangan lupa untuk selalu menggunakan hand sanitizer. Itu sejauh ini syarat-syaratnya. Namun kalau untuk arena sendiri cara bermainnya kurang lebih masih sama semuanya, tapi untuk jaraknya sangat dijaga. Seperti yang berada di belakang kiri kami, ini untuk arena bermain mobil atau mobil balap ini saja diberikan sekat plastik agar bersebelahan tidak terlalu dekat. Selanjutnya kalau arena playground yang duduknya harusnya bersebelahan seperti di kanan saya ini arena playgroundnya satu layar atau satu tempat dimatikan terlebih dahulu, yang lainnya baru dinyalakan. Nah, seperti belakang kami ini ada orang tua yang mendampingi. Nah, ini juga penting sekali Deta, bahwa orang tuanya ini tidak boleh meninggalkan anaknya berapapun usianya, mau di bawah 12 tahun atau di atas 12 tahun untuk bermain di sini, melainkan orang tuanya harus terus mendampingi selama berada di arena playground apapun permainannya. Jadi ini pantauan dari orang tua agar anaknya tetap menjaga protokol kesehatan dengan baik. Selain itu juga dari pihak mal juga mengaku kepada kami, pihak Mall Blok M Square sendiri, bahwa mengatakan ini memang untuk peningkatan pengunjung juga terjadi pada pagi hari. Karena kenapa? Pada pagi hari mereka ketika tidak ada sekolah, biasanya libur, atau juga sekolah online sudah selesai, mereka bisa datang ke mall untuk bisa bermain terlebih dahulu, sore nanti bisa istirahat. Terkadang ini menaikkan okupansi atau angka kenaikan pengunjung untuk datang ke mall ini cukup berpengaruh. Biasanya kalau pagi hari arena playground yang tutup, sehingga mall juga sangat sepi, bahkan relatif pengunjungnya pun masih di bawah 30%. Namun di area dari mall sendiri pun akhirnya menambah kurang lebih 4 hingga 50%. Seperti itu Deta, kembali ke studio. Namun mohon maaf Deta sebelumnya, selain hanya di Jakarta, ada juga rekan kami di Surabaya, yaitu Rahmat Ilyasan yang juga melaporkan mengenai bagaimana peraturan memasuki area pembelajaran atau area mal-mal saat orang tua membawa anaknya. Sudah ada rekan kami di Surabaya, yaitu Rahmat Ilyasan yang sudah akan melaporkan untuk Anda. Silakan Rahmat. Baik, selamat siang Deta. Saat ini saya berada di Mall Tunjungan Plaza, di mana Mall Tunjungan Plaza ini mall terbesar di Surabaya. Perlu kami sampaikan bahwasanya kota Surabaya saat ini adalah sudah PPKM level 1, sehingga hal ini dimanfaatkan oleh warga Surabaya untuk masuk mall bersama anak-anaknya. Sementara mall sendiri sudah membuka untuk anak-anak di bawah usia 12 tahun. Syaratnya harus didampingi orang tua dan juga harus memakai masker. Ketika sudah masuk di tempat-tempat permainan, anak-anak diwajibkan harus memakai hand sanitizer untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satunya adalah bahwasanya orang tua di sini ada membawa 4 orang anak untuk masuk ke Mall Surabaya. Untuk mengetahui lebih langsung kita sudah bersama Ibu Dwi. Gimana Bu? Responnya Ibu, anak-anak membawa anak-anak ke Mall Surabaya ini gimana Bu? Excited banget sih ya, terutama karena memang sebelumnya kan nggak pernah ngajak anak-anak ke sini gitu. Ini bawa berapa orang anak ini Bu? Kebetulan 1 anak dan lainnya keponakan semua, 4, jadi 4 anak ya. Kira-kira setelah di mall ini tempat yang dituju di mana nantinya? Playground, tempat anak-anak. Tempat anak-anaknya. Bu, nantinya tidak takut Bu masuk adanya COVID-19 ini Bu? Agak was-was, tapi yang penting kita menerapkan protokol kesehatan sih yang terutama gitu. Kira-kira sudah tahu nggak peraturannya ketika masuk mall membawa anak Bu? Kalau dari saya sendiri sih prepare untuk masker, disinfektan sama, disinfektan khusus baby sih khususnya gitu.
Baik, demikian Deta, laporan kami dari kawasan Tunjungan Plaza, Jawa Timur. Kita kembali ke studio, Deta. Baik, terima kasih.